Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya tentang bab 4 potensial listrik ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di video sebelumnya ya, bahwa cara paling mudah untuk memahami potensial listrik ini seperti halnya ketika kita mempelajari tentang potensial gravitasi bumi gitu. Oke. Silakan nanti dibaca detailnya ya, silakan nanti melakukan diskusi dan tanya jawab, bisa antar sesama teman, bisa langsung dengan saya gitu ya. Oke, pertama kita akan mengingat kembali konsep usaha ya. Usaha sepertinya sudah dipelajari di mekanika klasik gitu ya, bahwa usaha yang dilakukan dari titik A hingga titik B itu adalah integral ya, AB F dot dl ya. Di buku-buku SMA mungkin ditulisnya dot ds gitu. Kalau arahnya sudah digunakan, sudah dipakai, maka kita menggunakan cos-nya gitu. Karena kenapa kita mencari cos ya? Karena cos selalu mencari sudut yang sejajar ya, mencari sudut yang 0, karena cos 0 itu bernilai 1. Oke, mohon maaf ini harusnya delta ya, perubahan energi potensial ini codingnya salah ya, harusnya delta D nya besar ya. Ini kalau ditulis delta D nya kecil jadinya begini. Ini juga delta juga sebetulnya, tapi delta yang sering dipakai harusnya yang segitiga itu ya. Sama ini juga harusnya yang segitiga. Iya. Oke. Masih di fisika klasik juga kita belajar ya bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial ya, selama itu dilakukan dalam medan gaya konservatif itu. Kalau tidak konservatif bagaimana Ustadz itu? Oh, berarti ya harus ada gaya gesek atau gaya-gaya lain yang harus diperhatikan itu. Tapi bisa juga ditentukan ya usahanya gitu. Nah, ini gambar 4.1 ya, ini menjelaskan pergerakan sebuah bola ya dari ketinggian lalu turun. Sedangkan di gambar 4.1b yang tadi A, maaf ya, itu ada partikel yang bergerak ya dari daerah di dalam medan listrik gitu. Ya, ini kan daerah medan listrik ya, karena ada plat bermuatan positif di atas, plat bermuatan negatif di bawah ya, sehingga dia partikel di dalamnya itu bergerak karena pengaruh medan listrik ya. Kalau Q0 nya ini negatif ya, dia akan turun ya, otomatis. Q0 nya ini positif, dia akan turun ke bawah ya, dengan gaya sebesar F sama dengan Q0 ya. F sama dengan Q0 kali apa itu E ya. Oke, itu kira-kira. Oke, sedangkan kalau kita tarik itu ke konsep listrik, maka seperti persamaan 4.4 ini ya. Jadi usaha dari A ke B itu minus delta U Q0 ED. Nah, coba perhatikan kalau di di medan gravitasi bumi itu ada M, ada G, ada H. M itu massa bendanya, G itu medan gravitasinya, H itu adalah jarak perpindahannya ya, perpindahan usahanya. Itu sama di mana dalam kasus listrik juga demikian ya. Ternyata itu Q-nya itu setara dengan M ya, E-nya itu setara dengan G, D-nya itu setara dengan H. Nah, jadi fisika selalu begitu ya, selalu ada kemiripan-kemiripan ketika kita berusaha untuk belajar dari satu konsep yang baru. Seperti halnya hukum Coulomb itu bentuk persamaannya mirip dengan hukum gravitasinya Newton ya. Oke, silakan dibaca detailnya, saya menjelaskan yang perlu dijelaskan gitu ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Ini apa ini? Ini kue lumpur ya. Ini buat bawah saja. Oke, ini gambar sama ya. Ini ketika ada pergerakan suatu partikel dari ini atas ke bawah ya. Lalu ini sama atas ke bawah ya. Tapi kalau ini
gayanya itu menekannya kan ke bawah ya, karena ini positif ya. Bendanya juga bergerak ke bawah, artinya usaha yang dilakukan itu positif ya. Beda dengan gambar yang kedua ini, yang sebelah kanan ini, pergerakannya ke bawah tapi gayanya itu ke atas, berarti usaha yang dilakukan negatif ya, kira-kira begitu. Usaha atau sering juga disebut dengan kerja gitu. 4.2, energi potensial listrik dua buah muatan ya. Kalau dua buah muatan berinteraksi ya, kita cari usahanya lalu kita cari energi potensialnya ya. Caranya sama, ini persamaan 4.5 dan 4.6 ini. Lalu potensial listrik itu sendiri kita pahami ketika dulu kita pernah belajar medan listrik dari hukum Coulomb ya, kita menggunakan muatan uji, maka di potensial listrik juga sama. Ini ada muatan uji Q0 ini gitu. Jadi kalau energi potensial listriknya U ini ya, kita bagi dengan Q0 ya, maka ketemunya adalah potensial listrik ya. Definisinya nanti silakan dibaca. Lalu kalau beda potensial sama juga ya, berarti usaha atau perubahan energi potensialnya kita bagi dengan muatan uji Q0 ya. Rumusnya sama. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terpaku pada rumus ya. Fisika bukanlah pembelajaran berbasis rumus, bukan, tapi berbasis konsep. Jadi Anda harus tahu maksudnya apa ini gitu ya. Maksudnya VA min VB itu apa, fisisnya seperti apa. Makanya kalau dengan saya, soal yang dikerjakan tanpa ada gambar ilustrasinya, kalau memang dibutuhkan ya, kalau enggak ya enggak usah itu saya anggap tidak sempurna dalam mengerjakan. Saya selalu seperti itu karena fisika ya di situ. Ini yang diberi tanda kotak ini rumus penting ya, setelah diturunkan gitu. Nah, terakhir adalah tugas, silakan nanti diselesaikan gitu ya. Ini dikumpulkan kalau ini ya. Silakan dikerjakan individual, tapi prosesnya boleh berkelompok, boleh bertanya, boleh apa saja ya. Kalau kuis dulu kan boleh buka buku tapi tidak boleh bertanya, kalau ini bebas gitu ya. Baik, saya kira cukup penjelasan singkat dari materi ini. Silakan dipelajari, nanti boleh untuk saling bertanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.